nggak bisa sih dan nggak mau? Hatinya di mana? Sedangkan dagingnya kan buat warga juga. Dan warga nyorakin itu bukan nyorakin aku, nyorakin Pak RT dalam arti itu. Ya nggak mungkin juga kali. Cuman Pak RT-nya sendiri yang ngebantuin. Cuman kita punya adab, punya etika. Kita minta, istilahnya kita itu berarti kan ART. Terus kemudian supir itu minta tolong untuk bertenggang rasa, punya toleransi untuk membantu antar sesama. Dimana omongannya Pak RT itu pasti kan didengar oleh warga. Nah, sekarang nurunin sapi aja bisa segede itu. Masa naikin sapi kita minta tolong? Masa nggak bisa sih dan nggak mau? Hatinya di mana? Sedangkan dagingnya kan buat warga juga dan udah ada di perut warga. Alhamdulillah warganya pada mau semua. Jadi kenapa harus ribet sih? Tahun yang sebelumnya juga kita nggak potong di sana, dagingnya aja yang kita kasih buat warga itu nggak masalah. Kenapa baru sekarang bermasalah? Ya Allah, orang punya niat baik kok dipersulit. Nah, ini belum waktunya pemilu, say. Sabar, jangan curi start dulu. Intinya balik lagi, yang penting dagingnya udah nyampe ke warga. Udah ada di perut kali mungkin sekarang. Ya kan, kenapa harus diribetin? Udah itu doang. Ya Allah, cuman numpang doang sebentar loh. Cuman sekian jam titip sapi, susahnya minta ampun. Lagian juga nggak mungkin selama ini Dewi Persik nggak pernah ngasih amplop kan. Selama ini parkir di depan rumah juga minta tolong sama pemuda-pemuda Karang Taruna. Dan juga pernah ngundang juga, mesti kan diamplopin, nggak mungkin nggak diamplopin untuk say thank you. Apa mungkin kita nggak peka gitu kan? Ya ampun, kenapa harus ribet sih? Yang penting itu dagingnya semuanya buat warga yang ada di Lebak Bulus, bukan buat siapa-siapa. Dan warga nyorakin itu bukan nyorakin aku, nyorakin Pak RT dalam arti itu hidup Pak RT lah, disorakin lah sama orang-orang gitu. Alhamdulillah warga Lebak Bulus sayang semua sama aku diantar di rumah. Terus kemudian mereka banyak peluk aku, ibu-ibunya, mensupport aku, kasih motivasi buat aku, ibu-ibu yang ada di Lebak Bulus. Begitupun juga bapak-bapaknya. Rame. Bu RT rame nih Bu RT. Aduh. Warga Lebak Bulus ada mayem ini, tapi ada ginian heboh. Saya punya sendal ya. Pak RT. Gimana Mbak DP? Damai. Pak RT. Enggak, ini aku mau tanya sama Mbak Ros ini ya. Kan soalnya kan apa tadi tentang mana sih, coba lihat ada video rekamannya Mbak Ros mana? Yang kita lihat ya Mbak Ros ya. Ngomong yang 100 juta itu kan. Agak muda dari awal tuh. Dikasih tahu, oh ini mau disembelih tempat lain gitu. Oh, Mbak Ros, aku mau tanya, kemarin udah ngomongin Pak Ustadz belum sih? Udah. Terus gimana? Itu saya udah ngomongin dulu. Ya, Gimana? terus Pak RT, Pak Ustadznya bilang, Mbak ambil aja di belakang. Saya udah titipkan di Pak RT. Tapi Mbak Ros bilang kalau bukan bersembelih di sana. Enggak. Kan dari awalnya saya udah bilang. Bilangnya gimana? Enggak sembelihnya di sana, sembelihnya di tempat lain. Sudah Nanti ngomong udah di Pak dia- Ustadz.
udah jadi daging baru bagi ke sana, cuma minta listnya doang. Nah, Tulis warga lah ya. Ada voice note-nya Pak, aku yang langsung voice note. Minta list warganya, ada di HP-nya Ada Mbak Ros. semuanya. oh gitu. Tapi nggak, maksud ibu adalah apakah Mbak Ros ngomong ini kan Pak Ustadznya bilang katanya tidak ada bilang kalau mau disembelih di tempat lain, tapi ngomongnya disembelih di tempatnya masjid. Ada bilang gitu nggak? Enggak, kan nggak pernah ngomong Bu. Tapi ngomongnya apa ke Pak Ustadznya? Saya bilang, Pak maaf, nih sapinya mau diambil, mau sembelihnya di tempat lain, nggak di sini. Terus langsung emosi kali nadanya. Belum. Nah, tapi belum. Pak Ustadznya itu entah menyampaikan Menyampaikan, apa enggak ke RT-nya, itu yang bikin Oh, sanksi di situ. iya. Kan yang Mbak Ros. Iya. Terus dari Mungkin Pak Ustadznya belum ngomong kali Iya, ya. kayak ini. Tapi penolakannya tapi sampai berantem begitu, sampai terasa. Lah ini penolakannya kayak berantem gitu, enggak ada. Maksudnya itu gimana Mbak Ros? Iya, kalau penolakannya itu mungkin sama Pak Topan. Kan saya nggak ada di lokasi Bu. Oh jadi kamu nggak ada di lokasi? Iya. Yang maksudnya yang nggak berantem tuh siapa, Pak Topan apa kamu? Kalau sama saya Pak RT-nya ngomong emang agak kasar juga, tapi nggak bentak-bentak juga. Sama Pak Topannya kali Bu, yang minta tolong itu. Oh, yang sama Pak Topannya baru bentak-bentak. Iya, Nah, tapi sama kamunya enggak. enggak. Oke. Terus yang enggak bentak-bentak. Dia nggak ngomong kayak gitu. Cuman kan aku bilang, Pak, sapinya itu mau disembelih di tempat lain. Kalau dibawa ke sini, udah jadi daging. Nah, terus Pak RT-nya itu cuma bawa, nggak usah gembala di sini. Dan kekurangan daging. Itu ngomongnya enggak kekurangan daging dengan nada kencang atau biasa? Emang dia agak kasar. Udah marah. Agak marah. Gimana caranya ngomongnya? Dia bilang, Mbak, nggak dititip Ya, Mbak, kok Iya. gimana Pak? Gimana? Mimik-mimik wajah Mimik- mukanya. Bisa nggak Saya kamu? paksa nggak bisa nyuruh Bu, maaf. Tapi Mbak, titip salam aja buat bosmu. Kalau warga di sini nggak kekurangan daging. Dengan tanda. Mbak nitip tangan gitu. Iya. Kayak gitu saya. Kayak gitu enggak? Mbak bilang sama bos kamu ya, keluarga sini nggak kurangan daging kok gitu kali. Iya, kan Gitu, tahu kayak gitu? sendiri, Iya, bisa nggak bisa niru soalnya tentang bahasa aku emang udah kayak gini, saya nggak bisa Iya. bahasa. Iya. Di sini nggak kekurangan daging gitu. Iya. Tapi warganya kemarin banyak ya ambil daging. Iya. Mungkin itu bentuk kekecewaan doang kali. Nadanya kan agak keras ya. Tapi itu nggak boleh gitu ya. Emang kemarin memang nggak aku dia merasa. Nah tuh sapinya datang mendadak. Sapinya memang kita kan planningnya itu bukan hari buat di itu. sini. Karena lebih awal ya datangnya tuh sapi. Betul. Datangnya itu lebih awal sapinya. Makanya aku nggak ada di tempat. Aku Iya. masih Syuting, syuting. itu pun syuting kayak tapping. Iya. Jadi kita Lebih lama kan. Ah, cuma nitip doang. Nah, biar nggak tahu alamat di sini betul. Nitip ke belakang. Udah dikomunikasikan sama Pak Ustadz, berarti Pak Ustadznya ini nggak ngomong. Harusnya Pak Ustadznya ngomong nggak? Terus itu nggak ngomongnya apa nih? Terus maksudnya mau apa? Nah, Supir ini minta tolong, Pak. Kalau boleh kita minta tolong dong, daging sapi. Kita kasih uang rokok. Nah, mungkin Pak RT itu kesal kali ya. Dia nyautin, jangankan uang rokok, dikasih 100 juta pun saya nggak mau. itu ngomong kayak begitu kata siapa Mbak Ros? Apa kata Pak Topannya, yang Pak Topan yang ngomong. oh, kamu? Iya. Terus kamu aja nyampaikan bukan kamu ada di lokasi? Enggak. Oh ya Ada. ampun. Ada di lokasi. Jadi yang ada di lokasi siapa? Aku sama Pak Nah, Topan. yang kamu dengar gimana saya? Nah, kalau versinya yang aku dengar ya, yang memang benar dari telinga aku tuh, dia bilang gini, kalau misalnya apa mau aku bantu, berani nggak? Bayar 100 juta. Ya, dari 100 juta. Tapi kemana pada Bilang waktu gitu. kamu bareng-bareng di mana? Di mediasi itu kamu bilang ya kalau aku salah aku minta maaf itu kenapa? Oke. Kalau aku salah maksudnya kalau aku salah kenapa ada kata-kata gitu? Kenapa nggak memang ngomong apa adanya Ya. gitu loh? Kenapa kan ngomong kayak gitu? Iya, Ah. ya, karena kemarin kan situasinya benar-benar lagi crowded banget ya, benar-benar lagi Kamu naik-naiknya.
Pak RT-nya naik, ibu naik, bukan akunya takut atau gimana. Takutnya itu di situ suasana tambah memuncak. Panas. Karena kan aku lihat ibu public figure, dia Pak RT. Aku gak pengen dua-duanya jadi nanti namanya jelek. Makanya aku bilang buat tengah-tengah, ya udah kalau misalkan aku salah ya aku minta maaf. Tapi aku tidak ada statement bahwa itu tuh nggak ada kebenaran bahwa dia nggak ngomong. Tapi sebenarnya 1 juta itu Tapi lu ada, bener banget bener bener. banget. Dari telinga aku yang masih bisa dicek lah, telinga aku masih bisa ngomong. Oke, berarti Pak Topan juga normal juga dong, dia dengar juga 1 jutanya kan? Ya, cuma Dengarnya versi Pak 100 juta, tapi Topan versi Pak Topan beda katanya. Walaupun aku diterima Ini 1 menyangkut juta, harga aku nggak diri. mau. Walaupun dibayar 1 juta, gue nggak mau. Gitu. Kalau Kan aku dengar kan, Iklan, kalau misalkan mau aku bantu, emang kalian berani ngasih Bayar. uang 1 juta, intinya Ah, gitu. Tapi terlalu jauh lah 1 juta kayak gitu ya. Ya, 100 juta, aduh Pak RT, saya aja beli sapi gak sampai 100 juta Pak RT. Kalau aku 180. Iya enggak beda saya, dia Oh, dia jadi 1 kayak gitu. ton. Jadi terus udah gitu ada lagi sebentar aku mau lihat misalnya FYP punya. Tapi dia tapi sadar Mbak Ros kalau Mbak Papa pada waktu itu. kebenarannya Dia paham. Tadi aku nanya berulang-ulang, Pak, emang benar Pak RT-nya itu ngomong, kata minta uang 100 juta. Enggak, Mbak, salah dengar. Karena memang Mbak Rosa nggak ada di lokasi juga. Kamu emang benar itu kenapa Mbak Ros nggak mau tanya sama dia? Untungnya ada NG, berarti ada orang yang bisa kasarnya seperti ini. Kadang ini kan saksi itu, untungnya ada saksi ada 2 orang. Betul, betul, betul. Ada NG yang bisa dipegang, dipercaya. Iya. Yang kupingnya enggak, yang kupingnya baik-baik sebenarnya aja. kemarin juga yang dari pihak mereka kan bilang katanya aku berdiri di belakang dia banget. Padahal aku agak jauh di situ aja udah Berarti ngerasa. salah sih Bapak itu Aduh, ya. kenapa gini? Dan aku bilang bukan bela diri, aku kayak bener-bener kayak kasih jelas, Jauh. Pak, aku tuh di belakangnya agak jauh banget loh Pak. Dan beberapa second detik dia bilang, oh iya ya kamu agak jauh gitu. Dia langsung mempercayai hal itu. Berarti kan emang dia juga masih tentatif loh dengan kata-kata dari Pak si drivernya. Bener gak sih? Harus kita luruskan lagi sih. Takutnya. Ya tapi maunya ibu sih harusnya langsung kemarin itu to the point. Jadi kelar ya. Jangan takut kan ibu udah bilang. Dia jangan takut. Enggak, tapi memang orang-orang takut aku berantem sih kemarin. Tapi kejadiannya kan berantem benar gitu ya. Ya udah coba itu doang sih. Terus kira-kira akan ada mediasi.